Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Sepertinya ceria sekali pagi hari ini. Ceria dong. Hari apa ini? Hari Jumat. Karena besok Sabtu. Tandanya libur. Walaupun hari Jumat, kalian harus tetap semangat. Coba kita semangat pagi dulu. Gimana? Coba Fajar pimpin Jar. Semangat pagi. Semangat. Gitu kan? Semangat pagi. Semangat. Oke, good. Oke, sebelum mulai alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absensi dulu ya pada pagi hari ini. Masuk semua atau ada yang tidak hadir? Siapa? Akbar. Kenapa? Oh iya, Akbar terpilih ya untuk persiapan 17-an Agustus. Kita doakan semoga Akbar lancar latihannya. Amin. Oke, setelah itu absen sudah. Ibu mau menanyakan, ada yang masih ingat gak sih pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Apa? Perubahan wujud zat ya? Ada berapakah perubahan wujud zat atau ada apa saja perubahan wujud zat itu? Menyublim, mencair, mengkristal, menguap, membeku, apalagi? Mengembun satu lagi. Oke, berarti perubahan wujud zat itu telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat lagi nggak? Wujud zat ada berapa? Wujud 3. Apa aja Nizar? Padat, cair, gas. Oke, good job. Ternyata selain benda itu dia bisa berubah wujud, dia juga bisa berubah warna, berubah bentuk, bahkan suhunya pun juga bisa berubah. Nah, pernah nggak sih kalian melihat benda yang tadinya warnanya putih, ada yang berubah menjadi warnanya coklat? Ada nggak? Pernah. Apa Ana? Apa nah kira-kira? Fermentasi tahu. Terus pernah nggak sih pagar yang tadinya pagarnya besinya mulus, terus lama-lama warnanya coklat? Itu karena apa? Berkarat. Karena kena apa tuh dia berkarat? Air, udara, iya nggak? Nah, berarti hari ini kita akan belajar kenapa sih benda-benda itu dia bisa berubah warna, wujudnya, bahkan sifatnya. Kita akan pelajari materi hari ini. Nah, ini dia ya, kemarin kita udah belajar tentang sifat materi itu. Kemarin kan ada 2 ya, ada sifat fisika sama sifat kimia. Sesuai namanya, sifat fisika itu biasanya yang bisa diamati dan diukur. Ada wujudnya, warna, bau, rasa, dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalkan sifat kimia itu dia sampai dia membentuk zat baru. Kayak tadi yang Ana jawab, tahu. Tahu bahan dasarnya dari apa, Deva? Apa? Kacang kedelai. Artinya kacang diubah menjadi tahu. Bentuknya sama nggak sama kacang? Beda. Itulah namanya nanti sifat kimia. Nah, ini yang tadi udah pada jawab ya, menguap. Ada yang tahu nggak menguap perubahan dari apa ke mana? Cair ke gas. Mengembung? Gas ke air. Terus kalau menyublim? Dari mana ke mana? Padat menjadi gas. Sedangkan mengkristal
Dari cair ke padat. Kalau mencair? Dari padat ke air. Kalau membeku? Dari cair ke padat. Oke, good job. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang akan kalian capai hari ini ada 3, yaitu memahami perubahan fisika kimia. Apa sih pengertiannya? Jadi sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian yang kedua, menentukan contoh-contoh perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kalian sadari nih, ternyata di dalam kehidupan sehari-hari banyak contoh-contoh perubahan fisika kimia. Yang ibu harapkan setelah belajar hari ini, kalian bisa tahu, oh roti, tahu nggak roti? Dia didiamkan selama 1 bulan akan apa? Berjamur. Kira-kira itu dia termasuk ke contoh fisika atau kimia? Kimia, karena dia membentuk zat baru. Tuh kan belum ibu jelasin pengertian aja udah pada paham. Emang pintar-pintar semua ya. Tepuk tangan sebelum. Oke, good. Terus yang ketiga, menganalisis perbedaan karakteristik. Apa sih karakteristik tuh? Ciri-ciri. Jadi setiap perubahan fisika sama kimia itu dia memiliki ciri-ciri masing-masing. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kalian dapat. Sebelum masuk ke materi, ibu pengen nanya, pernah nggak kalian melihat suatu benda yang berubah warna, rasa, ataupun bentuknya dalam kehidupan sehari-hari? Tadi udah ya? Coba sebutin lagi selain tahu, ada nggak? Sama roti. Tape. Tape dari apa sih, Nah? Singkong. Singkong keras apa lembek? Keras. Kenapa bisa jadi tape yang rasanya asem? Karena fermentasi. Apalagi yang kalian suka makan tuh yang mereknya Cimory, yogurt. Banyak kan tuh rasanya. Itu dia dari apa? Nah, susu basi kalian minum. Sehat gak buat di tubuh? Sehat, tapi yang difermentasi. Kalau susu yang kalian seduh, terus kalian diamin berapa hari, nah itu takutnya dia yang gak baik untuk tubuh. Kenapa yogurt baik untuk tubuh dan dia fermentasinya pakai apa? Apa? Pakai bakteri. Kan ada tuh ya, ada bakteri sama virus. Berarti yang makhluk hidup yang kecil itu buat fermentasi pakainya bakteri. Oke, good. Sebelum masuk ke materi, kita ice breaking dulu kali ya. Oke, mumpung masih pagi, kira-kira masih pada ngantuk apa udah connect nih pikirannya. Kita tepuk warna. Artinya apa? Ibu punya ada 3 warna. Kalau ibu sebut warna merah, tepuknya 1 kali. Kalau ibu punya warna kuning atau ibu sebut warna kuning, tepuk tangannya 2 kali. Kalau ibu sebutnya warna hijau, berarti tepuk tangannya 3 kali. Oke? Mau sambil duduk apa diri? Diri kali ya, biar olahraga ya pagi-pagi ya. Oke, silakan diri. Oke, kita coba berkonsentrasi. Oke, merah berapa? 1. Coba ya ibu sebut dulu merah, kalian yang tepuk ya. Merah, kuning, hijau. Oke, kuning. Nah, merah. Nah, ada yang salah. Oke, kuning. Ah, salah, Ica salah. Hijau. Merah. Oke, berarti semuanya udah pada siap untuk belajar hari ini. Kita tepuk tangan dulu untuk diri kita masing-masing. Oke, good. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita masuk nih ke pembelajarannya. Ada gambar dalam kehidupan sehari-hari. Ibu sengaja warnanya hitam putih. Ada yang tahu nggak kenapa? Kok ke zaman dulu sih Bu warnanya hitam putih? Ada yang tahu nggak? Biar kalian ingat warna aslinya itu dalam kehidupan apa sih? Gitu. Takutnya anak Gen Z sekarang nggak ada yang tahu singkong goreng. Tahu nggak singkong goreng?
Tahu. Enak gak sih? Enak. Belinya di mana? Abang-abang. Emang yang jualan abang-abang doang? Ibu-ibu kan ada kan? Ada. Orang tua kalian suka goreng juga kan? Nah, lampu pijar. Kayak gimana lampu pijar? Ya lampu. Ya kan? Siapa penemu lampu pijar? Thomas Alva Edison. Beras tumbuk warnanya apa? Putih. Singkong goreng? Kuning agak kecoklatan ya? Nah, keras gak sih? Apa lembek rasanya? Lembek. Ada yang keras ya kalau singkongnya belum mateng. Air mendidih? Bening. Kalau airnya dari air keruh? Ya keruh ya, iya kan? Roti berjamur? Ijo atau nggak ada yang kecoklatan ya? Nah, terus ada bintik-bintiknya nggak sih? Ada. Bau nggak? Bau. Kayak siapa bau? Enggak kan masih pagi, masih pada wangi kan? Es krim mencair? Macem-macem, tergantung rasanya, iya nggak? Kalau strawberry masa warna putih? Ya kan? Kalau es krimnya dari buah naga? Merah, ungu. Kalau es krimnya rasa coklat warnanya apaan? Coklat. Margarin mencair, tahu nggak margarin? Tahu apa? Kuning. Kertas yang dibakar jadi apa? Atau abu. Ibu tanya, kertas yang dibakar bisa balik lagi nggak sih menjadi kertas yang utuh? Nggak. Oke, good. Jadi dari 8 gambar ini bisa nggak sih kalian nanti menentukan mana aja yang termasuk perubahan fisika dan perubahan kimia? Jadi permasalahan pada materi hari ini adalah gambar-gambar yang ada di sini nanti kalian tentukan mana aja yang termasuk perubahan fisika dan termasuk perubahan kimia. Kan tadi udah ada yang tahu tuh, kimia itu dia nggak bisa kembali ke zat aslinya karena dia berubah zatnya, iya kan? Nah berarti yang berubah zatnya, rasanya juga berubah nggak sih? Berubah. Contohnya misalkan ibu mau membuat donat. Donat itu bahan dasarnya apa? Tepung. Oke, berarti dia termasuk perubahan fisika atau kimia? Kimia kan? Kan dicampur tepung, campur telur, campur air. Emang udah jadi donat bisa kembali lagi ke tepung? Oh enggak, kan dia udah membentuk zat yang baru. Berarti itu disebutnya perubahan kimia. Berarti kalau perubahan fisika apa? Apa Sab? Kertas dipotong. Kenapa dia disebutnya perubahan fisika kalau kertas dipotong? Karena dia tidak menghasilkan zat baru. Zatnya tetap kertas. Dia hanya berubah bentuk. Oke, good job. Nah, ini kita akan pelajari perubahan materi. Nah, perubahan materi adalah proses perubahan suatu zat menjadi zat lain atau perubahan wujud zat. Perubahan materi itu dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Ada perubahan fisika sama perubahan kimia. Berarti kalau contoh yang kayak tadi membeku, menyublim, mencair, itu dia termasuk perubahan fisika atau kimia? Fisika, karena dia tetap bentuk aslinya, hanya berubah bentuk aja, wujudnya masih sama. Kayak es batu yang mencair, dia bahan dasarnya apa? Air yang membeku, terus ketika mencair dia kembali air. Oke. Maka bisa disimpulkan atau dipahami perubahan fisika adalah perubahan yang hanya mempengaruhi bentuk, ukuran, atau keadaan suatu zat tanpa menghasilkan zat baru. Dia hanya berubah bentuk atau wujudnya saja. Sifatnya apa? Kan tadi tujuan pembelajaran yang ketiga karakteristik ya yang diminta, ciri-cirinya. Sifatnya adalah reversible atau dapat kembali ke keadaan semula. Contohnya adalah es yang mencair menjadi air. Terus kemudian perubahan kimia itu adalah perubahan yang menyebabkan terbentuknya zat baru dengan sifat kimia yang berbeda.
berbeda. Dia artinya nggak bisa tuh kembali ke bentuk semula. Kayak tadi pembuatan donat, ya kan? Donat kan tinggal dimakan. Masa kita harus mikirin gimana caranya donat bisa kembali menjadi tepung? Ya nggak? Nah, sifatnya, ciri-cirinya kan tadi kalau fisika reversible. Ini kebalikannya, irreversible. Atau tidak dapat kembali ke keadaan semula. Terjadi nggak perubahan warna? Terjadi. Intinya di mindset kalian kalau terjadi perubahan warna itu adalah perubahan kimia. Kayak ilmuwan-ilmuwan di laboratorium tuh kalau lagi melakukan pencampuran, ya kan berubah warna. Maka itu sebutnya reaksi kimia. Terjadi perubahan suhu. Yang tadi suhunya tinggi, dia bisa berubah menjadi rendah. Terbentuknya zat baru dengan sifat yang berbeda. Yang tadi bentuknya cair atau dia gas, maka dia bisa berubah menjadi padat ataupun cair dan seterusnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa Ibu pengen tanya satu orang yang bisa menjawab pertanyaan Ibu. Siapa kira-kira? Syifa. Bisa nggak kamu sebutkan contoh perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari? Satu aja. Perubahan kimia dalam kehidupan kertas yang dibakar. Oke, good job. Kertas yang dibakar. Kita beri tepuk tangan dulu buat kita. Oke, Darlen, coba sebutkan perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Oke, good job. Kita beri tepuk tangan untuk Darlen. Oke, ternyata kalian baru kasih sebuah stimulus atau rangsangan dari gambar aja tuh udah pada paham ya. Berarti kalian belajar benar-benar. Oke, karena udah pada paham, Ibu mau kasih tebak-tebakan, tebak gambar namanya. Oke, pasti pada main kan tebak gambar. Gambar apakah ini namanya? Ada gambar jam. Siapa yang? Apa? Jam. Benarkah? Jambu batu. Oke, good. Terus yang kedua? Hah? Mati rasa. Mati rasa ketika lagi ngapain tuh? Yakin mati rasa? Oh ya, U-nya diganti huruf A ya? Oke, good. Resa lagi mati rasa, Kak bisa jawab? Kirain. Selanjutnya, nih biasanya yang tahu suka belanja. Yakin? Nah, coba potong harga. Oke, good. Next. Satu jalan. Oke, good. Berarti kita semuanya satu jalan ya hari ini ya? Jangan dua jalan ya, nanti bingung, ya kan? Ya. Oke, good. Nah, kan udah ice breaking nih. Sekarang Ibu mau kalian melakukan percobaan. Kan kemarin sudah Ibu bagi kelompoknya ya? Berdasarkan asesmen yang Ibu kasih ke kalian. Sudah ada berapa kelompok hari ini? 4. Ada kelompok 1, 2, 3, 4. Oke, dan sudah ada alat dan bahan juga di meja kalian kan? Sudah. Oke, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Hari ini kita akan melakukan percobaan menentukan perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Ibu akan bagikan satu-satu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, kan Ibu ngasih LKPD-nya dalam bentuk kertas ya? Nah, nanti kalian penyajiannya boleh macam-macam. Ada yang boleh bentuk laporan seperti yang dalam kertas ini, ya ditulis, atau ada yang pakai media digital, biar nanti bisa kita upload di sosmed kalian. Biar tahu nih teman-teman yang lain bahwa hari ini kita belajar perubahan fisika dan
kimia. Yang tadinya nggak tahu, setelah baca info dari kalian, jadi mereka jadi tahu, ya kan? Boleh dalam bentuk infografis, boleh dalam presentasi atau PPT, atau bikin poster nanti presentasi. Jadi nanti setelah melakukan percobaan, kalian presentasi masing-masing. Oke, bisa dipahami? Bisa. Jadi hari ini kita melakukan ada berapa percobaan? Kita buka LKPD-nya. Kalian baca dan pahami dulu petunjuk di LKPD-nya, praktikumnya. Nah, ini masih sama, ada gambar yang tadi di pertama. Kalian kelompokin ya. Kan udah tahu nih, perubahan fisika sama kimia itu apa? Kalian kelompokin gambar-gambar mana aja yang termasuk perubahan fisika ataupun kimia. Kemudian, nah ini ada pertanyaan. Yang selanjutnya adalah alat bahannya udah ada ya, semua di meja. Kalian cari tahu. Kalau bakar selembar kertas, amati perubahannya. Potong-potongan kertas, padamkan lilin, kemudian dinyalakan. Masukkan 1 sendok gula pasir ke dalam air. Terus kemudian panaskan sedikit gula pasir. Nanti catat hasil percobaannya di dalam bentuk tabel seperti ini. Bisa semua? Oke, sekarang Ibu kasih waktu untuk melakukan percobaannya. Silahkan, hati-hati ya karena pakai api. Nanti Ibu sambil nilai keefektifan tiap kelompoknya. Yuk, coba dinyalakan karena koreknya terbatas, gantian koreknya. Apa nih? Ini lagi diskusi yang mana dulu? Iya ini, di bawah sini. Jawabnya boleh. Mana yang termasuk perubahan fisika, mana yang termasuk perubahan kimia. Kelompok ini kira-kira mau menyajikan datanya nanti dalam bentuk apa? Laporan, infografis, presentasi PPT atau apa? Infografis. Oke, good. Kelompok 4. Ibu catat ya. Nih, disamber itunya. Nah, disambung. Nah, oke, good. Tulis. Ini nanti kelompoknya mau penyajian LKPD-nya dalam bentuk apa? Kertas LKPD. Oke, nanti jangan lupa presentasi ya. Itu kena angin, kipas anginnya matiin dulu. Itu coba kertasnya dipotong ataupun ada yang mau dibakar, silahkan. Iya. Kan ada yang dipotong kan? Emang kenapa dibagi 2? Bisa dibakar sama dibakar. Iya benar. Iklan dong. Kimia, Es krim mencair. kertas yang dibakar. Oke, good job. Pada paham. Kelompok 2, nanti penyajiannya mau dalam bentuk apa? Poster. Oke. Sendok, gelas, lilin, korek api, gula, air, kertas. Oke, semuanya ini. Siapkan alat dengan bakarlah selembar kertas. Amati perubahan. Dibagi 2. Iya, boleh dirobek. Ada yang dipotong sama yang dibakar. Ini gulanya udah dimasukin. Silakan dilarutkan. Apakah terjadi perubahan apa kira-kira? Hah? Ini lagi ngapain? Api. Nyala. Oh, lilin. Lihat perubahan lilin ketika dibakar sama dipadamkan. Kelompok 3.
Yang di LKPD yang belakang yang tabel. Maka yang terjadi Oke, selanjutnya masukkan 1 sendok gula pasir ke dalam gelas berisi air. Kemudian aduklah. Apa itu? Apa kira-kira perubahan apa? Oke, mari dibaca. Ini. Ini. Heeh. Ini benar. Gelas dipanaskan di atas sendok logam. Ini. Oh. Hemat Ibu. Satu lagi. Kebanyakan. Dipanaskan di atas sendok. Kenapa dimatiin? Kan nyalain dulu, itu perubahan apa? Terus didiemin 10 menit, apa itu perubahannya? Ya. Ya. Apa? Memadamkan lilin apa? Kan lilin ini dipadamkan. Terus kalian lihat hasil lelehannya itu dia apa? Nah, lelehan lilinnya itu dia membentuk zat baru apa enggak kira-kira? Enggak kan? Nah, itu apa berarti? Berarti dia larut ya? Kira-kira apa? Benar, fisika, karena airnya tetap berbentuk air. Gulanya pun dia hanya terlarut di dalam air. Partikel gulanya masih ada, kan dia tidak membentuk zat baru. Airnya pun juga masih berbentuk air kan, cair. Partikelnya masih ada. Maka itu dia sebutnya perubahan fisika. Jawab deh pertanyaan 1 sampai 5.
Nggak apa-apa. Cari jawabannya. Nanti yang infografi sama PPT kirim hasilnya ke ibu ya. Coba kertas dibakar jadi apa? Awas kena. Terus kertas dipotong-potong udah. Satu lagi. Ini tadi udah dimakan kan? Berarti ini masuk ke perubahan kimia ya? Oke. Dan ini sekarang gula dilarutkan di dalam air. Ya. Padamkan lilin apa? Lilin ini dipadamkan. Terus kalian lihat hasil lelehannya itu dia apa? Lelehan lilinnya itu dia membentuk zat baru apa enggak kira-kira? Enggak kan? Itu apa berarti? Dia larut ya? Iya, Bu. Nah, karena airnya air gulanya pun dia hanya terlarut di dalam air. Gulanya masih ada, kan dia tidak membentuk zat baru. Airnya pun juga masih membentuk air dan cair. Kandungnya masih ada. Nanti yang berani sama PPT kirim hasilnya. Coba kertas dibakar. Kertas dipotong-potong udah. Udah jawab deh pertanyaannya. Udah. Ini udah. Udah belum? Udah berubah bentuk apa enggak tuh? Kira-kira perubahan apa? Iya kan dibakar. Oh, jadi beku. Jadi kayak karamel ya? Ya. Jadi beku.
Jangan diminum. Good job. Sudah. Oke, kalau yang sudah melakukan percobaan silakan membuat hasil laporannya. Setelah itu kita presentasi. Udah, silakan disajikan dalam ini. Coba. Tak tuang dulu ini. Dikit aja. 3 butir. Belum. Dah. Kartonnya mana? Dikeluarkan, kita bikin. Ya, itu udah ada bentuk barunya tuh. Silakan dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Ayo apa? Kakak kurang apa? Ada ini Apa? apa? Perdebatan Bu. Iya, Bu. Ada pendapatan menjadi kayak lagi. Kita jadi kayu. Fisika orang ini ya salah. Salah. Kelasnya Anda ya. Udah lagi dibuat PPT-nya. Baik, boleh lihat, cek. Ya nggak apa-apa. Jadi itu dia ada 2 karena pakai dan. Ya. Coba. Yang ini. Yang itu ada 2 kan, ada yang dan, maka
Tanya satu-satu nanti jawabannya. Ya, karena kan dia ada kata dannya. Karena kan di tabelnya dia ada kata-kata dannya kan. Dah. Presentasi ya. Presentasi aja ya. Oke, sudah semua? Dah. Oke, sekarang kita lakukan presentasi. Dimulai dari kelompok berapa? Sabar. Kelompok 2. Yuk, silakan kelompok 2. Kita dengarkan bareng-bareng ya. Kalau ada tanggapan silakan tanya. Oke, apinya dimatikan. Kita dengarkan temannya untuk presentasi. Oke, berarti ini disajikannya dalam bentuk apa? Poster. Oke, semuanya kita lihat ke depan. Ini adalah hasil dari kelompok 2. Kasihan dong temannya ketutupan, mukanya nggak dilihat. Oke, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 hari ini ingin mempresentasikan lembar kerja peserta didik tentang perubahan zat, fisika, dan kimia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari saya, yaitu nama saya adalah Alfia Rizky Maulana. Kemudian, Nama saya Darlan Miracle Dwight, kalian bisa memanggil saya Darlan. dan nama saya Ana After Musa, kalau bisa memanggil saya Ana. Nama saya Nova Maulida, kalian bisa memanggil saya Nova. Saya pertama tidak panggil. Baik, sekarang kita mulai ya. Yang pertama-tama kita perlu mengetahui kimia dan fisika terlebih dahulu. Jadi kalau fisika seperti yang tadi dijelaskan oleh Baul, mengalami perubahan bentuk, dan kimia mengalami menghasilkan zat baru. Oke? Jadi di sini kita memiliki beberapa kegiatan. Yang pertama kegiatan membakar kertas. Dari membakar kertas itu terjadi perubahan kimia karena menghasilkan zat baru. Kemudian ada kertas yang dipotong-potong menjadi kecil-kecil, itu terjadi kegiatan perubahan fisika karena perubahan bentuk. Kemudian ada juga menyalakan dan memadamkan lilin. Yang menyalakan lilin merupakan fisika dan yang memadamkan lilin merupakan kimia. Kemudian ada gula dilarutkan di dalam air. Itu merupakan kegiatan fisika. Kemudian ada gula dipanaskan di atas sendok logam. Itu merupakan kegiatan kimia karena menghasilkan zat baru. Oh iya, di sini juga ada contoh dokumentasinya. Ini ada gula dilarutkan di dalam air, kemudian ini dan gula yang dipanaskan menggunakan lilin. Oke. Baik, semuanya ada yang ingin dipertanyakan? Oke. Boleh. Ya, silakan, Resa. Contoh kimia dalam kehidupan sehari-hari itu apa selain dari situ? Selain yang kalian lakukan percobaan tadi, apa aja contoh lainnya? Contohnya itu Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, good job. Silakan ditutup. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekali lagi ya kita beri tepuk tangan. Oke, nanti posternya kita minta izin sama kakak OSISnya untuk ditempel di mading. Oke, good. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok berapa? Bis 2, 1, mundur, apa maju ke 3 atau ke 4? Ke 3. Oke, silakan kelompok 3. Kelompok 3 dalam bentuk PowerPoint. Nah, tadi udah dikirim ke Ibu. Silakan. Siapa yang jadi operatornya nanti silakan duduk di sini. Tinggal ke bawahin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari LKPD kelompok 3. Sebelum itu, izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Aku Fadilah Fajar Ramadan. Saya Syifa Nabila Yusuf. Saya Lili Dina. Aku Aida Sabina. Aku Yasna Fatika. Jadi, materi dari LKPD kita yaitu perubahan fisika dan kimia. Pengertian perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika tidak mengubah komposisi kimia zat, sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru dengan komposisi kimia yang berbeda. Perubahan fisika umumnya bersifat sementara dan dapat dibalikan, sedangkan perubahan kimia umumnya bersifat permanen dan tidak dapat dibalikan. Bisa. Nih, Ibu bantu. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Perubahan fisika hanya mengubah bentuk, ukuran, atau wujud zat, tetapi tidak mengubah komposisi kimianya. Bersifat sementara atau reversible. Perubahan fisika biasanya dapat dibalikan dan zat kembali ke keadaan semula. Ini bawa. Nih, klik. Op. Perubahan kimia. Perubahan kimia menghasilkan zat baru. Perubahan kimia menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dari zat asalnya. Bersifat permanen atau irreversible. Perubahan kimia umumnya tidak dapat dibalikan dan zat tidak dapat kembali ke keadaan semula. Contoh perubahan fisika. Contohnya yaitu ada es mencair menjadi air, air menguap menjadi uap, gula larut dalam air dan memotong kertas. Selanjutnya, contoh perubahan kimia. Contoh perubahan kimia yaitu pembakaran kayu, perkaratan besi, fotosintesis dan reaksi asam. Nah, ini. Orientasi masalah. Di sini ada lampu pijar. Lampu pijar termasuk pada perubahan fisika. Yang B ada beras tumbuk. Beras tumbuk termasuk pada perubahan fisika. Singkong goreng termasuk pada perubahan fisika. Air mendidih termasuk pada perubahan fisika. Roti berjamur termasuk pada perubahan kimia. Dan kertas dibakar termasuk pada perubahan kimia. Tabel pengamatan. Sini kertas yang dibakar termasuk kimia yaitu menghasilkan zat baru. Kertas yang dipotong-potong kecil merupakan perubahan fisika. Menyalakan dan memadamkan lilin termasuk perubahan fisika. Gula dilarutkan di dalam air termasuk perubahan fisika. Dan gula yang dipanaskan di atas sendok logam termasuk perubahan kimia.
adalah perubahan fisika karena kertas hanya berubah bentuk dan ukuran, tetapi sifat kimianya tetap sama. Membakar kertas. Perubahan termasuk perubahan kimia karena kertas bereaksi dengan oksigen dan berubah menjadi abu, asap, dan gas lainnya sehingga sifat kimianya berubah. Jadi, perbedaan utama adalah bahwa memotong kertas tidak mengubah sifat kimia kertas, sedangkan membakar kertas mengubah sifat kimia kertas secara permanen. Pertanyaan kedua yaitu apa perbedaan dari perubahan melarutkan gula di dalam air dan memanaskan gula di atas es logam? Jawabannya adalah kalau menyalakan sumbu lilin itu harusnya bukan perubahan kimia, tapi menyalakan lilin iya perubahan kimia. Tapi kalau yang memadamkan lilin itu termasuk perubahan fisika. Karena kita melihat setelah didiamkan lilinnya kan tadinya cair menjadi membeku. Seperti itu. Gak apa-apa kan namanya kita berdiskusi. Oke, pertanyaan ketiga. Melarutkan gula dalam air dan memanaskan gula. jawabannya adalah kalau melarutkan gula di dalam air termasuk perubahan fisika karena gula larut dalam air dan dapat kembali ke bentuk semula jika airnya dituangkan. Sifat kimia gula tidak berubah. Yang kedua, memanaskan gula adalah satu program termasuk perubahan kimia karena gula mengalami karamelisasi atau bahkan terbakar jika dipanaskan terlalu lama sehingga sifat kimianya berubah dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Jadi, melarutkan gula adalah proses fisika yang reversibel, sedangkan memanaskan gula dapat menyebabkan perubahan kimia yang irreversibel. Oke, good. Ciri-cirinya. Pertanyaan yang keempat adalah sebutkan ciri-ciri perubahan fisika dan kimia. Ciri-ciri perubahan fisika adalah tidak ada perubahan kimia, reversibel, tidak ada zat baru. Contohnya adalah es cair dan gula dilarutkan dalam air. Nah, contoh ciri-ciri perubahan kimia adalah terjadinya perubahan kimia irreversibel, pembentukan zat baru, dan contohnya adalah pembakaran, karat, dan fermentasi. Oke, udah. Oke, silakan ditanya. Ada yang ingin menanggapi? Saya ingin bertanya. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok infografis, kelompok 3. Ayo silahkan. Berarti terakhir kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan kami di sini, kami ingin menjelaskan hasil diskusi kami dalam bentuk infografis. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ibrahim Putra. Saya Ahmad Daniel. Saya Muhammad Fatimah. Nama saya Diana Daniela. Nama saya Karina Putra Falia. Nama saya Ibrahim. Nah, perubahan zat fisika dan kimia. Perubahan zat adalah proses terjadinya perubahan pada substansi atau kimia suatu zat yang bisa menghasilkan zat baru atau bisa menghasilkan zat baru tergantung jenis perubahannya. Perubahan fisika adalah perubahan bentuk atau ukuran suatu zat tanpa membentuk zat baru. Zat tersebut harus kita pahami secara ilmiah hanya atau sampai saja yang berubah. Ciri-ciri perubahan fisika: 1. Tidak menghasilkan zat baru. 2. Bisa kembali ke bentuk semula atau reversibel. 3. Perubahan banyak pada bentuk
Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru yang sifatnya berbeda dari zat asalnya. Perubahan ini tidak dibalik seperti semula. Ciri-ciri perubahan kimia yaitu menghasilkan zat baru, biasanya disertai perubahan warna, bau, suhu atau bergas. Terus sebuah ciri-ciri kimia itu irreversibel, tidak bisa dibalik ke asalnya. Nah, contoh-contoh perubahan kimia yaitu air dibakar dari abu dan asap, bersih berdarah, terjadi reaksi yang masih dan air, gula digoreng, nasi basi karena reaksi kimia oleh mikroorganisme dan gula dilakukan reaksi atau api yang menyala. Sekian dari kelompok kami, ada yang bertanya? Ya. Yakin? Oke, ya sudah kalau nggak ada yang bertanya. Kami tutup ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita beri aplaus. Oke, sekarang terakhir kelompok 1. Silahkan. Penyajiannya dalam bentuk laporan. Oke, silahkan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, saya sendiri Rafi. Jadi kita di sini ingin memberikan hasil diskusi kami lewat laporan yang akan disampaikan oleh media. Klarifikasi masalah. Di sini ada contoh kerja itu dalam perubahan fisika. Kelas dulu termasuk dalam perubahan fisika. Fisika goreng termasuk dalam perubahan fisika. Air mendidih termasuk dalam perubahan kimia. Kalau tidak termasuk dalam perubahan kimia. Misalnya termasuk dalam fisika. Pelajaran misalnya perubahan fisika dan gas kehidupan adalah perubahan fisika. Perubahan kimia itu untuk menyalakan, kalau perubahan fisika itu untuk mematikan. Karena mematikan hanya mematikan proses. Kalau kimia itu menyalakan karena dia terjadi di perubahan. Oke.
Ada yang ingin bertanya? Nah, ada Resa lagi. Oke, silakan Resa. Contoh perubahan fisika dalam bidang sehari-hari Selain contoh di orientasi masalah, apa kira-kira yang kalian ketahui? Ada tadi merobek kertas di LKPD. Contoh lain biar wawasannya makin luas, kira-kira apa contoh perubahan fisika? Apa kira-kira? Itu kalau pada pagi hari ada tetesan air di daun, itu termasuk apa? Mengembun termasuk perubahan fisika, iya kan? Pembuatan garam itu termasuk fisika, karena kan dibuat dari air laut, ya kan ya? Terus dia mengkristal menjadi garam, tapi tetap aslinya adalah dari garam. Oke. Gimana Resa jawabannya? Puas. Oke, ada lagi? Ada kelompok 2, silakan. Koper barus yang biasa dibuat apa tuh? Ditaruh lemari ya, buat biar semut. Perubahan fisika atau kimia? Ada lagi? Enggak? Kelompok 3 nggak mau nanya? Enggak, oke, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah percobaannya sudah kalian lakukan, terus juga sudah presentasi kelompok. Coba kita buka lagi LKPD-nya. Tadi sepertinya ada kelompok yang masih keliru dengan jawabannya. Oke, tiba-tiba padam lampu ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Oke, yang ini orientasi masalahnya lampu pijar, dia termasuk perubahan apa? Fisika. Beras ditumbuk? Fisika. Karena masih bentuknya ada lampu pijar dan beras ditumbuk. Beras ditumbuk kan sama-sama bentuknya aja kan yang berubah kan? Singkong goreng? Fisika. Terus air mendidih? Fisika yang mana berubah wujudnya? Menguap, mengembun atau menyublim? Menguap. Roti berjamur? Roti berjamur? Kimia. Es krim mencair? Fisika. Margarin mencair? Oke, kertas yang dibakar? Kimia. Oke, good job. Terus yang tadi nih, menyalakan dan memadamkan lilin. Masih ada kelompok yang agak keliru tadi ya. Kalau menyalakan lilin, kan dia ngebakar ya. Itu dia termasuk kimia. Karena kan proses pembakaran. Kalau dia memadamkan lilin, yang dilihat adalah lilinnya yang tadinya mencair. Terus ketika dihentikan, maka dia akan membeku, ya kan? Seperti itu. Oke, terus kertas yang dibakar termasuk perubahan apa berarti tadi? Kimia. Kimia, terus kertas yang dipotong-potong kecil? Fisika. Nah, terus menyalakan tadi udah ya? Menyalakan kimia, memadamkan lilinnya? Fisika. Gula yang dilarutkan dalam airnya? Fisika, karena airnya tetap berbentuk cair atau air, iya nggak? Gulanya masih ada partikel-partikel gula. Nah, itu dia sebut fisika. Gula yang dipanaskan di atas sendok logam? Kimia. Oke, good.
Siapa yang bisa menyebutkan kesimpulan dari percobaan hari ini? Kira-kira siapa? Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari percobaan atau praktikum atau diskusi hari ini? Ayo. Kelompok 1, 2, 3, atau 4? Kelompok berapa? 1, 2, 3, 4. Siapakah yang mau menyimpulkan? Nggak ada kopinya. Oke, sedang menyusun kalimat katanya. Oke, siapa? Raffi dulu. Oke, silakan kelompok 1. Kesimpulannya, perubahan fisika sifatnya fleksibel karena dapat bergeser untuk semuanya. Sedangkan perubahan kimia sifatnya tidak fleksibel karena zat baru zatnya tidak dapat balik atau sudah paten. Oke. Oke, good job. Kita beri aplaus dulu buat Raffi. Ada yang ingin melengkapi? Sama, Darlen. Oke. Berarti perubahan fisika itu tadi dia yang tidak membentuk zat baru. Contohnya banyak, termasuk perubahan wujud zat, itu dia termasuk perubahan fisika. Terus kemudian perubahan kimia itu dia yang menghasilkan jenis zat baru, ya kan? Contohnya tadi kayak roti berjamur dan lain sebagainya. Kalau perubahan fisika itu berarti dia reversibel. Apa tadi reversibel? Bisa kembali ke bentuk semula. Sedangkan irreversibel tidak bisa kembali ke bentuk semula. Oke, good job buat kalian. Kita main ice breaking lagi buat mengapresiasi kalian karena sudah melakukan percobaan dengan baik. Kira-kira ice breaking apa? Oh, yel-yel 221 aja. Yel-yel sekolah. Ada yang ingat? Oke, apa gimana? SMP 221, disiplin, cerdas, hebat, luar biasa. Oke, selanjutnya masih pada semangat? Masih. Oke, tadi kesimpulan sudah. Pada bawa handphone? Oke, sekarang Ibu mau tahu nih pengetahuan kalian tentang materi perubahan fisika dan kimia. Ada beberapa tes pengetahuan pada barcode di depan. Coba kalian kerjakan terlebih dahulu barcode-nya, soal yang ada di dalam barcode-nya. Ya, silakan kalau ada yang mau maju di scan barcode. Coba kerjakan. Ayo, tes pengetahuannya. Kelasnya, kalian kelas apa ini? 7B, silakan diklik 7B. Namanya nama lengkap, biar nanti masuk ke buku nilai. Jangan asal klik-klik ya, dibaca soalnya. Nah, ayo apa? Kira-kira apa? Iya, silakan barcode lagi.
Yang tidak bawa handphone nanti gantian sama temennya. Siapa? Ada apa? Nizar. Vino. Nanti gantian. Ayo, kira-kira seberapa paham? Tungguin. Kalau udah kebuka linknya, kalau udah kebuka linknya, kasih tahu temennya kalau punya handphone. Share link boleh di grup. Gantian aja. Udah share link aja. Ayo, siapa yang udah selesai? Belum. Zat. Lihat kata menyublimnya aja, dia termasuk apa? Fisika apa kimia? Siapa yang udah selesai? Sudah. Kamu ngapain di? Mau mikir. Oke, sudah ya? Dah, oke. Berarti itu nanti nilainya membuktikan seberapa pahamnya kalian dengan materi hari ini. Oke, gimana pembelajaran pada hari ini? Seru. Senang? Senang. Oke, kira-kira setelah belajar hari ini, ketika lihat nasi basi, itu dia termasuk perubahan apa? Kimia. Apa yang berubah dari nasi basi? Kan bentuknya tetap nasi. Ada zat baru, itu rasanya. Rasa nasi basi gimana sih? Emang udah pernah nyobain? Enggak. Ini bentuknya, teksturnya jadi apa? Kok keras? Lembek. Banyak ya bahasanya ya. Ada airnya, berair. Terus pas udah tahu kalau naruh roti jangan lama-lama, pas dilihat dia berjamur, termasuk perubahan apa? Kimia. Jadi ada pengalaman yang kalian ambil dari pembelajaran hari ini. Jadi bisa kasih tahu nih ke orang tua, mama, papa, kalau roti udah berjamur jangan dimakan lagi. Itu dia termasuk perubahan kimia. Bener kan?
Nah, terus kalau misalkan melarutkan gula dalam air, itu dia termasuk perubahan fisika karena masih ada partikel-partikel kecil gula yang belum terlarut di dalam airnya. Seperti itu. Oke. Setelah ini berarti evaluasinya sudah. Nanti kalian minggu depan kita ketemu lagi di hari, kan ini hari Jumat ya? Berarti di hari Rabu kita ketemu lagi untuk pembelajaran materi selanjutnya. Habis perubahan fisika sama kimia, kita evaluasi materi dari wujud zat sama perubahan fisika sama kimia. Oke? Kalau gitu Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup pembelajaran hari dengan berdoa. Silahkan Raffi tutup dengan doanya. Iya, berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jaga kesehatan semuanya, jangan sampai sakit, dan semoga kalian dalam keadaan bahagia selalu. Amin. Oke, Ibu izin pamit ya. Assalamualaikum.